dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa, katakan amin. Sebab Allah kita yang luar biasa senantiasa hadir dalam setiap hidup, dalam setiap langkah kita, untuk membuat setiap kita jadi pemenang. Katakan amin. Boleh kasih tos kanan kiri Bapak Ibu Saudara, 3-4 orang bilang gini, Allah kita heran dan besar. Perbuatannya dahsyat atas hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan yuk sama-sama. Hup. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Dulu, sekarang dan selamanya di bumi di sorga. Percaya katakan amin. Yo, 1, 2. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari mana saudara? Dari pulau, lembah, gunung yang tinggi. Yo, sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh disujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh disujud. Tepuk tangan sama-sama. Yang bisa joget goyang yuk sama-sama. Ajaib perbuatanmu atas kami. Lagi kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan
Yang ajaib, dahsyat dan luar biasa, siapa namanya saudara? Kasih tahu kanan kiri saudara, bilang gini, Yesus kita dahsyat, Dia ajaib. Haleluya, tepuk tangannya sama-sama. Yo, siap-siap sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggi, sama-sama katakan, Allahku dahsyat. Haleluya. Wah, Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini dan terus Tuhan tuntun kami untuk boleh ada menantikan setiap janji-janji-Mu. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu, membawa setiap korban syukur kami. Kami rindu akan Engkau, kami cinta akan Engkau Tuhan. Maka biar hari ini Tuhan nyatakan kebaikan-Mu lebih lagi dalam kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa hadir memberkati setiap hidup kami. Dan hari ini kami datang Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu dan kami mau katakan terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari ngucap syukur Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara menyembah hari ini, mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Amin Tuhan. Di dalam Yes. hidupku. Oh, ku bersyukur. Panggil Dia Tuhan. Tuhan. Oh, mari nyanyikan pujian ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu di hari yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Dan kami mau angkat tangan, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi dalam kami. Amin, amin, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, panggil Dia Tuhan, Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu dalam kami. Haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Biar musik menyembah Tuhan. Yuk sembah Tuhan sama-sama Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Syadara labara labara labara.
hadir di tempat ini Tuhan. Ku bersyukur. I know you are here, Lord. Bersyukur Tuhan Give your anointing. buat kasih Fill me again with your Holy Spirit. dalam hidup. Penuhi, urapi, jamah, lawat, sembuhkan, pulihkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku Bersyukur I need you more and more and more and more and more. Ku bersyukur. Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Oh, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur. Panggil dia Bapa, Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Wow, yes Lord. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja.
saudara di hadapan Tuhan. Bawa doamu, bawa kerinduan hatimu, bawa penyembahan saudara. Dia ada di tempat ini. Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan, membebaskan kami. Surahkan rohmu. Roh sama-sama. Hanya Engkau yang kami percaya, kami sembah ya Tuhan. Boleh angkat tangan sama-sama dua-dua saudara. Katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tanah suci-Mu kami menyembah namamu disanjung. Yes Lord, haleluya. Sekali lagi saudara, dengan iman, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tanah suci-Mu kami menyembah namamu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia, mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Wow. Hanya Engkau yang layak kami puja. Engkau Raja mulia. Tidak ada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup buka jalan dalam hidup kami. Engkau yang sanggup Tuhan lakukan perkara besar. Lebih besar dari apa yang kami pikir dan doakan. Kami sungguh teramat percaya Yesus bersama kami. Dan kami tahu pasti waktu Engkau ada dalam hidup kami. Dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Waktu kami berjalan, kami akan berjalan dengan kemenangan demi kemenangan. Dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ajar kami untuk terus kejar Tuhan dalam hadirat-Mu. Dan kami gak akan pernah mau lepaskan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah segalanya. Engkau dahsyat di hidup kami. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Woo!
Hari ini kami mau datang menyembah memuji Engkau. Karena Engkau ajaib dalam kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024, kita memasuki tahun 5784, yaitu P Dalet. P Dalet artinya 84. Angka 80 menggambarkan mulut. Tuhan kembali mengingatkan tentang peranan mulut kita. Biarlah mulut kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, menjauh dari segala kejahatan, dan saling membangun sesama kita. Kalau kita membaca dari Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 44, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena saya mau ingatkan kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan berdusta. Iblis adalah pendusta. Dan bapa dari segala dusta. Kalau kita sering berdusta, itu berarti bapa kita adalah iblis. Saya percaya kita akan mengerti semua ini. Dan saya berdoa. Tinggalkan segala macam dusta. Ikuti kehendak Tuhan hari-hari ini. Kalau kita membaca Mazmur 34 ayat 13 sampai dengan 15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tuhan Yesus berkata juga dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ia berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mulut bisa diterjemahkan juga sebagai apa saja yang kita ketik dalam sosmed. Kalau kita membaca dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10, dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan, kita tidak hanya percaya dengan hati saja, tetapi juga dengan mulut harus mengaku dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Dan apa yang kita saksikan, itu juga yang harus kita lakukan. Katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu
ya Allahku. Pada tanggal 5 Agustus 2023, waktu MDPJ bulan Agustus, pagi harinya saya masuk saat teduh. Biasanya saya membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Mazmur, dan Amsal. Di sini Tuhan berbicara kepada saya melalui Mazmur dan Amsal. Saya tahu ini pesan yang sangat kuat buat kita semua. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amsal 20 ayat 22 berkata, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Pesan Tuhan kepada kita ini, nantikanlah Tuhan. Itu berarti kita hanya berharap kepada Tuhan. Dalam menantikan Tuhan, kita diminta banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap hanya kepada Tuhan, akan mengalami seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan kita, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai sebuah pintu terbuka. Dan juga digambarkan dengan seorang dengan posisi yang membungkuk, menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Dan kesadaran bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun jika tidak diberikan oleh Sang Pencipta. Daud adalah gambaran dari seorang yang terus berupaya untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Nama Daud mengandung arti dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Maka murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup.
Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Dan mereka akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita telah meninggalkan P Gimel tahun 83 dan memasuki P Dalet 84. Gimel, angka 3, merupakan gambaran seekor unta yang dipakai untuk mengangkut barang-barang. Gambaran dari kemakmuran dan kekuatan. Jadi dapat diartikan mereka yang kelihatannya memakai kekuatan atau kemampuan baik secara jasmani atau finansial yang sedang menuju Dalet 4, yang merupakan proses pembentukan dan pemurnian yang akan menghasilkan kerendahan hati. Untuk menjadi rendah hati, kita perlu mengalami proses. Perlu ada pemurnian. Sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Maka unity adalah kunci utama untuk terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita tentang unity yang didasarkan pada kerendahan hati. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hari-hari ini kita sedang berada dalam era Pentakosta ketiga yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus unity supaya terjadi kolaborasi. Tembok Yerikho dunia terlalu besar untuk dapat diruntuhkan kalau sendiri-sendiri. Belum lagi masing-masing aliran kekristenan memiliki banyak kelemahan. Namun kalau berkolaborasi, tembok Yerikho dunia tadi akan lebih mudah untuk diruntuhkan. Amin. Memasuki usia 35 tahun dari gereja kita
GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita diingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pondok Daud direstorasi supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ternyata restorasi Pondok Daud ini untuk mempersiapkan Pentakosta ketiga. Untuk mempersiapkan Pentakosta pertama, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14a, dituliskan bahwa pada waktu di kamar loteng Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal yang sama terjadi pada waktu Pentakosta kedua di Azusa Street Revival tahun 1906. Tahun 2009 Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, maka akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ternyata tahun 1909 William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai di Azusa Street Revival, bernubuat bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini terjadi di konferensi Empower 21 Asia di SICC Indonesia. Pada tahun 2013 ini juga, dalam Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan berbicara bahwa tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada waktu itu, saya juga hadir. Setiap kali kita mendapatkan nubuatan, yang kita lakukan adalah memperkatakan meskipun tidak mengerti. Termasuk Billy Wilson sebagai Global Chair Empower 21. Ada kesaksian menarik dari Billy Wilson. Setelah mendapatkan nubuatan ini, dia pergi ke Manila, Filipina, untuk menonton konser Planet Shakers. Dia berpakaian warna merah. Tiba-tiba di tengah konser, acara itu dihentikan oleh pimpinannya yang bernama Neil Smith. Dia berkata, ada suara Tuhan. Kemudian dia menunjuk pada Billy Wilson dan berkata, "Hai, Tuhan yang berpakaian merah, saya tidak tahu Anda, saya tidak kenal Anda, tetapi Tuhan berbicara, Anda harus berpikiran besar." Terus terang saya juga berpikiran seperti Billy Wilson. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dan hal ini terjadi selama beberapa tahun. Bulan Mei tahun 2022, ada World Prayer Assembly di lantai 11 SICC Tower yang dilaksanakan secara hybrid. Ada 3 pembicara, yaitu Billy Wilson, Rick Warren, Nicky Gamble, yang berbicara hal yang sama, yaitu tentang tahun 2033. Billy Wilson mewakili aliran Pentakosta, Rick Warren mewakili aliran Baptis, dan Nicky Gamble mewakili Anglican. Semua mendapatkan hal yang sama. Bahkan Rick Warren mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal penyelesaian amanat agung. Tiba-tiba saya mendapatkan suatu pengertian. Saya berteriak, I got it! I got it! Pada waktu di EPT bulan Juli 2022, yaitu saat dimulainya pembangunan EPT, Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal ini. Billy Wilson juga ada di sana. Saya percaya ini merupakan peneguhan tentang nubuatan yang didapatkan tahun 2013, yaitu tentang tahun 2033 itu. Tema konferensi di Amsterdam yang tadinya adalah evangelism,
A new era of evangelism is dawning. Diubah menjadi everyone. A new era of evangelism. Dalam konferensi ini membicarakan tentang tahun 2033. Ini diikuti oleh sekitar 6.000 orang dari 130 negara yang hadir on-site dan 22 negara secara online. Saya berbicara 2 kali, yang pertama di workshop dan yang kedua di Olympic Stadium hari terakhir. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Menjelang akhir dari konferensi ini, dalam rapat diputuskan bahwa tahun 2024 akan ada konferensi Empower 21 Everyone Asia 2024, reaching every person on earth di Indonesia. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC dan tanggal 6 Juli di Stadion GBK. Kita percaya ini adalah trigger kegerakan dari next gen dunia. Anak-anak muda. Pada waktu di Amsterdam, di hadapan Global Council Meeting dari Empower 21, saya berkata bahwa saya percaya tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya berjanji kepada Tuhan akan habis-habisan melayani Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata seperti saya katakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan saya akan habis-habisan melayani Tuhan. Ada berapa banyak yang mau berjanji seperti itu? Angkat tangan saudara. Mari katakan bersama saya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh sekarang. Qur'an abat sandalam. Tuhan, curahkan rohmu. Curahkan rohmu, urapi kami Tuhan. Urapi kami semua. Urapi kami ya Tuhan. Urapi. Untuk menyelesaikan amanat agung, kami akan habis-habisan melayani Tuhan. Urapi kami, urapi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala.
Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah, kalau perlu dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Minta ampun. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringat anak-anakku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Orang yang kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh radar bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Tuhan, Kau menyembuhkan yang sakit. Kau menyembuhkan yang sakit. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Oh, orang yang terikat dibebaskan. Oh, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita pengharapan yang baru. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.